sahabat Utsman bin Affan. Pertemuan pertama Utsman bin Affan saya jelaskan nama dan biografi beliau, betul? Pertemuan kedua saya terangkan prestasi-prestasi ketika menjadi khalifah. Pertemuan ketiga tentang Utsman saya jelaskan 13 fitnah, masih ingat? Pertemuan terakhir 13 fitnah yang dituduhkan kepada siapa? Utsman bin Affan. Dan kemarin sudah saya jelaskan 13 ini benar semuanya, apa semuanya bisa dijawab, apa semuanya salah alamat? Semuanya salah alamat, semuanya ada jawabannya, kan gitu kemarin ya. Di antara fitnahnya kemarin yang besar-besar, di antaranya beliau dituduh membakar mushaf, betul? Beliau dituduh mengusir Abu Dzar, beliau dituduh adzan Jumat 2 kali, membuat adzan Jumat 2 kali, ya kan? Dituduh membuat apa? Bid'ah. Macam-macam. Ada berapa kemarin? Beliau nggak ikut perang Badr, beliau nggak ikut perang Uhud, beliau nggak ikut apa? Baiatur Ridwan. Tuduhan-tuduhan ini dialamatkan ke beliau, jumlahnya berapa kemarin? 13. Dan itu sudah kita bahas satu persatu plus jawabannya. Betul ya? Saya nggak mau ngulangi lagi. Nah, intinya itu. Terakhir kemarin sampai situ. Lah, jadi 13 tuduhan ini disebarkan di seluruh penjuru negeri-negeri Islam. Sekali lagi saya sampaikan, Khulafaur Rasyidin yang wilayahnya paling luas adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dulu sudah saya ceritakan, zamannya Rasulullah cuma Jazirah Arab, betul ya? Rasulullah wafat diganti siapa? Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar banyak nabi palsu, banyak orang murtad, banyak orang ingkar zakat. Masih ingat kisah itu? Tugasnya Abu Bakar adalah menyelesaikan urusan dalam negeri. Nabi palsu ditumpas, orang ingkar zakat ditumpas, orang murtad ditumpas. Bahkan beliau mengirim pasukannya Usama melawan Romawi. Sehingga Abu Bakar wafat, Abu Bakar meninggalkan Jazirah Arab yang kokoh, kuat, negara yang kuat. Diganti oleh siapa? Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia tumbang. Di zaman Umar bin Khattab, Romawi tumbang, mereka lari ke Konstantinopel. Masih ingat kisah itu kan? Nah, setelah itu Mesir ditaklukkan, Afrika mulai dibuka oleh Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattab wafat, dibunuh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang kemarin sudah saya ceritakan. Ketika Umar wafat, Umar mewariskan negara kuat. Persia dan Romawi yang ada di Syam sudah diusir, ditumbangkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan wilayah Afrika Utara dibuka sedikit, Mesir zamannya Umar. Di zamannya Utsman bin Affan dikembangkan lagi Jazirah, Afrika Utara diislamkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Tunisia, Aljazair, ya, daerah-daerah Libya itu diislamkan semua sama Utsman bin Affan sampai ke Kabul. Mana Kabul itu? Ibu kotanya Afghanistan, sampai ke Azerbaijan, sampai ke negara-negara pecahan Uni Soviet. Luas. Dan konsekuensi negara yang luas adalah munculnya orang-orang yang rusak. Betul apa enggak? Munculnya orang-orang yang tamak, munculnya orang-orang jahat berkonspirasi ingin melengsarkan kewibawaan khalifah pada waktu itu. Maka diciptakan pelopor dari 13 tuduhan ini adalah Abdullah bin Sabah. Di antaranya ya, Abdullah bin Sabah adalah seorang yang membuat isu, membuat huru-hara untuk menyerang kekhalifahan pada waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga dimunculkan isu sebanyak berapa kemarin? 13 tuduhan itu. Lah, setelah 13 tuduhan itu tersebar di dunia Islam, dan pada waktu itu Islam tidak seperti di zamannya Abu Bakar yang lebih mudah dikontrol. Betul apa enggak? Ini Islam sudah berada di zamannya siapa? Utsman. Dari Afrika sampai Asia, sampai perbatasan Uni Soviet sana, otomatis sangat sulit
untuk mengawasi semua wilayah, sehingga isu-isu ini tersebar di grassroots, dibawa ke Kufa, dibawa ke Basra, dibawa ke Mesir, dibawa ke penjuru-penjuru negeri Islam. Akhirnya anak-anak muda yang jangkal ilmunya hanya semangat doang, terprovokasi dengan isu berapa tadi? 13. Utsman nepotisme, Utsman telah melukai Abdullah bin Mas'ud, Utsman telah mengusir Abu Dzar, Utsman telah memperluas wilayah apa kemarin? Wilayah tanah khusus, tanah larangan. Utsman bin Affan dituduh membakar mushaf. Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar, Utsman bin Affan nggak pernah perang Uhud, Utsman bin Affan nggak ikut lari dari perang Uhud, Utsman bin Affan tidak ikut Baiatur Ridwan. Ingat nggak sampai ini kok melongo ini? Ingat ya? Nah, gitu, harus ingat biar nyambung ceritanya ini. Ini tersebar ke dunia Islam semuanya nih. 13 kabar tidak valid ini. Kalaupun valid itu ada penjelasannya. Tersebar hingga ketika bulan Dzulhijjah, atau mohon maaf ketika musim haji, para sahabat-sahabat senior yang ada di kota Madinah berangkat ke Mekah. Saya ulangi ya. Mereka sebelum mengadakan kudeta, mereka sebelum mengadakan revolusi ingin menggulingkan Utsman bin Affan, mereka sudah memapping suasana dulu. Ngerti memapping? Memetakan keadaan dulu. Dilihat dulu, paling cocok musim haji. Mengapa kok boleh musim haji? Karena musim haji, sahabat-sahabat inti yang senior di kota Madinah akan keluar dari Madinah menuju mana? Menuju Mekah. Saya mau tanya, haji itu di Madinah apa di Mekah? Di Mekah. Maka event yang tepat ini bulan haji. Orang-orang Madinah sendiri, pejuang-pejuang Islam berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga bisa dikatakan Madinah kosong dari sahabat senior. Sampai sini paham? Kemudian orang-orang Irak bergerak, Basra bergerak, Kufa bergerak, Mesir bergerak. Mereka semuanya menuju ke arah Hijaz. Kalau antum lihat peta Jazirah Arab, Madinah ada di utara, Mekah ada di selatan, Irak di sini, Kufa di sini, Basra di sini, Mesir di sini. Sehingga mereka berjalan bareng, ketemuan bareng, orang menyangkanya mereka adalah jemaah haji. Paham nggak maksud saya? Karena orang kalau mau melewati Mekah, mau nggak mau melewati Madinah juga, paham nggak? Sehingga arahnya sama. Sehingga orang-orang itu mengira ini pasukan niatnya apa? Berangkat haji dari Basra. Di dalam riwayat dikatakan dari Basra 2000 pasukan, dari Kufa 2000 pasukan, dari Mesir 2000 pasukan. Berapa jumlahnya? 2000 tambah 2000 tambah 2000 berapa? 6000. Mereka semuanya sepakat, ada yang ngordinir ketemu di titik, yaitu di kota Madinah. Padahal kota Madinah, sahabat-sahabat itu macam-macam. Ada yang haji, ada yang jihad di perbatasan musuh. Paham nggak maksudnya? Karena Islam kan sudah luas. Ada yang ditugaskan Utsman jadi gubernur ini, ada yang ditugaskan jadi gubernur ini. Otomatis tidak gubernur tok, otomatis sama pasukannya. Paham sampai sini? Sehingga Madinah ini kekuatannya sudah apa? Terpecah-pecah. Sebagian sahabat ada yang haji, kan gitu ya. Sebagian sahabat ada yang menjaga perbatasan musuh. Sebagian sahabat ada yang ditunjuk jadi gubernur di wilayah ini, wilayah itu. Islam sudah luas pada waktu itu. Dan kalau gubernur diangkat jadi pemimpin, tidak hanya gubernur doang, mesti ada apa? Pembantunya, ada tentaranya. Bisa dipahami sampai sini. Sehingga bisa dikatakan kesimpulannya Madinah dalam kondisi apa? Kosong dari kekuatan Islam. Muncullah para pemberontak ini. Mereka semuanya masuk ke kota Madinah, ya, dan semua manusia yang terlibat dalam pelengseran Utsman bin Affan, tidak ada satupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun manusia yang demo melengserkan Utsman. Satu dari sahabat tidak ada. Itu pentingnya pemahaman sahabat. Tingkah lakumu itu benar apa tidak, cocokkan dengan amaliannya sahabat. Seandainya tingkah lakumu itu benar, mesti sudah dipimpin oleh sahabat sendiri. Paham maksudnya ya?
Sahabat gak ada yang ikut. Akhirnya mereka ini 2000 orang ini pendekar negeri, pendekarnya Basra, pendekarnya Kufa, pendekarnya Mesir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang penunggang kuda gitu, yang ahli perang kumpul di kota Madinah. 6.000 orang kurang lebih. Banyak riwayat. Kemudian wahasaru baita Utsman ibn Affan fi awakhir Dzulqa'dah. Mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Saya mau tanya, dulu mana Dzulqa'dah sama Dzulhijjah? Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. Dzulhijjah itu seperti Desembernya Masehi. Bisa dipahami ya? Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, saya mau tanya, antum kalau mau haji, berangkatnya biasanya kapan? Kan akhir-akhir Dzulqa'dah. Betul apa tidak? Orang Indonesia kalau mau haji biasanya kan akhir-akhir apa? Dzulqa'dah. Paham ya? Berarti maksud saya kenapa saya terangkan ini? Berarti itu waktu yang mana para sahabat sudah banyak yang sudah ke mana? Ke Mekah. Bisa dipahami ya? Akhir Dzulqa'dah itu sudah dikepung rumahnya Utsman, sedangkan sahabat sudah terlanjur berangkat kemana tadi? Ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini terus sampai 18 Dzulhijjah. Sampai hari-hari haji. Hari-hari haji kan tanggal 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul? 8 kita di Mina, 9 kita di Arafah. Kan gitu kan? 10 di mana? Ya di Mina dan di Makkah juga. Kemudian 11, 12, 13 ada di mana? Di Mina, lempar jumroh. Kan gitu kan? Nah, intinya ini sahabat-sahabat senior ada di Mekah, ini rumahnya Utsman dikepung. Apa yang terjadi ketika melihat rumahnya Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang rusak, orang-orang durjana? Maka Utsman bin Affan ini tidak boleh keluar rumah, dipenjara. Orang-orang rusak semuanya ini sudah. Orang-orang durjana, orang-orang yang bengis, para pemuda yang dangkal ilmunya, yang terprovokasi itu. Utsman bin Affan dilarang keluar rumah untuk imami sholat. Utsman bin Affan dilarang untuk diberi minum. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Padahal prestasinya gemilang Utsman bin Affan. Beliau nggak boleh wudhu, nggak boleh sholat, nggak boleh air minum. Dihalangi, nggak boleh ke masjid maksud saya. Sampai akhirnya ada orang namanya Ubaidullah bin Adi bin Khiyar masuk ke rumahnya Utsman dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, wahai khalifah, yusalli bin nasi imamu fitnah fama ta'muruna." Yang mengimami sholat kami orang-orang rusak, orang-orang ahli fitnah. Mereka membuat jamaah di Masjid Nabawi. Bagaimana kita yang penduduk Madinah asli ini ikut sholat apa enggak yang mereka yang imami? Kata Utsman bin Affan, as-sholatu ahsan ma ya'malun nas. Sholat adalah sebaik-baik amalia manusia. Kalau mereka berbuat baik dalam sholatnya, ikuti mereka. Akhirnya tertawan Utsman bin Affan, nggak bisa berbuat apa-apa saking banyaknya manusia. Sebagian sahabat junior, anak-anaknya sahabat senior, paham maksud saya? Seperti Ali punya anak Hasan dan Husain, seperti Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Lah, sahabat-sahabat yang senior ini langsung menuju ke rumahnya Utsman, menghunuskan pedang-pedang mereka, ingin melindungi Khalifah Utsman bin Affan. Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Muhammad bin Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat yang anaknya sahabat-sahabat senior. Paham ya? Anaknya Umar, anaknya Abdullah bin Zubair, anaknya Ali, anaknya itu yang masih muda-muda, semangat. Mereka menghunuskan pedang datang ke rumahnya Utsman bin Affan. Kemudian mereka membuka pedang-pedang mereka dan melindungi Utsman bin Affan. Walakinna Utsman amaros sahabata bi adamil qital. Tapi Utsman berkata, "Stop, sarungkan pedang-pedang kalian," kata Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sudah dikabari Nabi, makanya dia tenang. Utsman bin Affan sudah dikabari Nabi bahwa dia nanti akan gugur, itu sudah dikabari Nabi. Masih ingat nggak antum ketika Utsman, Umar, Abu Bakar, Rasulullah naik gunung Uhud? Masih ingat? Sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Lupalah orang yang lupa dan ingatlah orang yang lupa.
Masih ingat kan? Jadi sudah tenang Utsman ini, sudah dikasih tahu sama Nabi. Ya, ketika naik Uhud berempat, goyang Uhud ini. Kata Rasulullah, "Usbut Uhud, tenang Uhud. Tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi. Yang kedua As-Siddiq, dan 2 orang mati syahid." Mati syahid siapa? Umar sudah terjadi, nggak ada lain kecuali diri. Paham nggak saya? Utsman sudah tahu. Dan kemarin saya terangkan, Rasulullah pernah sama sahabat, semoga itu masih ingat, Rasulullah sama sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, akan datang fitnah, akan datang gejolak. Ketika tiba masa itu, ikutilah orang itu. Pada waktu itu ada sahabat yang menutupkan kepalanya lagi jalan. Masih ingat nggak? Dikejar oleh salah satu sahabat. Dikejar, siapa laki-laki ini? Ketika terjadi zaman fitnah, ikutilah orang ini. Dikejar. Ternyata ketika dibuka adalah siapa? Utsman bin Affan. Sudah diceritakan Nabi itu. Dan kemarin sudah saya ceritakan bahwa Hudzaifah bin Yaman pernah diberi hadis sama Nabi. Pintu Islam akan apa? Islam itu memiliki pintu, dan pintunya Islam nanti akan terpecah. Dan pecahnya pintu itu melalui kematian siapa? Umar bin Khattab. Maka setelah itu datang fitnah. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, sarungkan pedang-pedang kalian. Mereka yang datang ini 700 anak-anak muda, remaja-remaja yang semangat membela Islam ini. Husain, Hasan, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah, anaknya sahabat-sahabat itu, yang anaknya sahabat senior. Sahabat senior punya anak. Lah anaknya ini semangat-semangat belanya Utsman. Sedangkan bapak-bapaknya pergi kemana tadi? Haji. Kurang lebih jumlahnya 700. Ya, sesungguhnya keberanian pun akan dikalahkan dengan jumlah musuh. Paham maksudnya? 700 melawan berapa itu? 6.000, gak sebanding. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, sarungkan pedang-pedang kalian. Dan pada waktu itu Utsman punya budak banyak, dan Utsman kan sahabat yang kaya raya. Masih ingat ketika terjadi perang yang masa-masa genting, Rasulullah bingung karena mendanai pasukan perang, sedangkan gak punya persiapan. Utsman datang membawa 1000 apa? Dinar. Masih ingat kisah itu? Kata Rasulullah, tidak membahayakan Utsman bin Affan apa saja yang dilakukannya setelah hari ini. Artinya pasti masuk surga. Masih ingat kisah itu kan? Dermawan, kaya raya Utsman bin Affan ini. Mereka menuduh Utsman bin Affan nepotisme, korupsi. Utsman bin Affan gak jadi khalifah sudah kaya raya. Sampai sekarang wakafnya Utsman bin Affan seumur masih ada, dipakai kaum muslimin. Terus pahalanya mengalir Utsman bin Affan. Ya, luar biasa Utsman bin Affan. Kaya raya. Maka budak-budaknya ini ingin melindungi majikannya, Utsman bin Affan. Maka Utsman mengatakan, wahai budak-budakku, sarungkan pedang-pedang kalian. Ngerti sarungan? Taruh di sarungnya, jangan dilepas. Sarungkan pedang-pedang kalian. Demi Allah, siapa di antara kalian yang menyarungkan pedang-pedangnya dan tidak melawan musuh, kalian merdeka semuanya. Budaknya yang banyak dimerdekakan semuanya. Kalau kalian tidak mencabut pedang-pedang kalian dan tetap menyarungkannya pada tempatnya, kalian semuanya merdeka. Paham maksudnya ya? Bukan budakku lagi, kalian sudah merdeka gitu. Kemudian datang, itu saja Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair sudah berlumuran darah itu. Sahabat yang kecil-kecil ini sudah berlumuran darah karena dorong-dorongan sama orang-orang banyak ini. Sudah berdarah-darah. Anak-anak muda itu tadi, Hasan, Husain dan seterusnya. Kemudian datanglah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan, hadil ansor bil bab. Wahai khalifah, ini orang-orang Ansor ada di pintumu, siap mati untuk membela dirimu. Kata Rasulullah, maaf, kata Utsman, amal kita lufala. Adapun peperangan, pembunuhan, jangan. Sarungkan pedang-pedang kalian. Kemudian masuklah Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Umar ini faqih, ulama. Meskipun kecil dibandingkan dengan sahabat yang senior lainnya, tapi Abdullah bin Umar ini cerdas orang. Dan banyak kisah yang menunjukkan kecerdasannya. Cuma saya nggak terangkan itu karena panjang. Abdullah bin Umar berkata kepada Utsman, mendatangi Utsman bin Affan. Kemudian Utsman berkata, Ibna Umar, undur ma yaqulu haula'i, wahai anaknya Umar, wahai putra saudaraku. Paham maksudnya ya?
lihatlah orang-orang yang durjana yang banyak itu, kira-kira apa tuntutan mereka. Maka Abdullah bin Umar melihat keadaan, apa sih yang mereka tuntut ini? Wajah-wajah asing, wajah-wajah tidak kenal. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang ada di barisan orang-orang itu. Setelah itu diberitahu oleh Abdullah bin Umar, haula'i yuriduna, mereka ini menginginkan apa? Agar kamu lengser. Ya, mereka berkata, ikhla'ha, lepaskan jabatanmu, wala taqtul nafsaka, jangan kamu bunuh diri. Maksudnya begini, kamu lengser atau kamu mati, gitu lah. Apa maksudnya ya? Tuntutan orang-orang itu, kamu lengser atau kamu mati. Qala Ibnu Umar berkata, anaknya Umar berkata, idza khala'taha am mukhalladun anta fid dunya. Seandainya engkau melepaskan jabatanmu ini, wahai Utsman, apakah engkau akan kekal di dunia ini? Apakah dengan kamu melengserkan jabatanmu, ada yang jamin kamu nggak terbunuh? Paham maksudnya ya? Apakah kalau kamu lepaskan jabatanmu, kamu akan kekal di dunia? Dijawab sama Utsman, la, tidak. Maka Abdullah bin Umar menasihati, fala ara an takhlaq qamisan qammasakahullah qammasakahullah fatakunu sunnah. Saya nasihatkan kepadamu wahai Utsman, jangan pernah engkau melepaskan baju yang baju itu Allah berikan kepadamu sebagai khalifah. Karena khawatir kalau kamu melepaskan baju kekhalifahan ini akan menjadi sunnah, akan menjadi tradisi. Setiap kaum yang gak suka sama pemimpinnya, mereka akan demo dan melengserkan pemerintahnya. Kalau sampai engkau melepaskan dan tunduk kepada mereka, saya khawatir tradisi ini akan terus berjalan. Paham gak? Jangan kau lepaskan kekhalifahanmu. Kullama kahriya qaumun khalifatahum au imamahum khala'u. Seandainya kamu melepaskan jabatanmu sekarang ini karena tuntutan mereka, demi Allah apa yang kamu lakukan akan menjadi sunnah. Maksudnya sunnah di sini akan menjadi tradisi yang akan turun-temurun diikuti oleh orang-orang. Kalau mereka nggak senang sama pemimpinnya, mereka kudeta dan akan dilengserkan. Maka jangan kau lepaskan baju yang kau diberi baju itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya yang diomongkan oleh siapa tadi? Abdullah bin Umar itu nggak dituturi oleh Abdullah bin Umar juga melakukan itu. Siapa? Utsman bin Affan. Sudah tahu ya, cuma Abdullah bin Umar itu menguatkan gitu. Qala Utsman li abidihi, maka Utsman berkata kepada budak-budaknya, kullu man wada'a silahahu fawakhurun liwajhillah. Karena budak-budaknya sudah bawa pedang semuanya, bawa tameng yang siap mati untuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orangnya baik, budak-budaknya itu dicintai sama dia, makanya loyal kepada Utsman. Mereka bawa pedang semuanya. Kata Utsman, siapa saja di antara budakku yang meletakkan senjatanya, merdeka. Artinya sudah bukan budak lagi, merdeka jadi manusia biasa. Fawwaladhi man annas anil qital, Utsman lah yang menyuruh orang-orang itu tidak mengadakan perlawanan. Apa yang dilakukan Utsman pada waktu itu? Utsman pada waktu itu ditemani istrinya yang luar biasa. Siapa nama istrinya? Pada waktu itu Utsman ditemani oleh seorang istri yang sangat mencintainya, yang sangat berkorban untuk Utsman. Namanya adalah siapa? Nailah binti Al-Farafisah. Masih ingat? Sudah saya ceritakan. Saya kasih sedikit dulu. Nailah Al-Farafisah ini istri kesekiannya Utsman bin Affan. Dia ini dulu gadis dari negeri Kufah, cantik, jelita, putih, Kristen, Nasrani. Kecantikannya, kejernihan pikirannya, kecerdasannya terkenal. Sampai hatinya sang khalifah tertawan sama wanita gadis ini. Maka Utsman bin Affan mengutus orang untuk mempersunting gadis ini. Nailah masuk Islam. Hanya dinikahi sama Utsman bin Affan. Dalam riwayat, macam-macam riwayatnya ini nggak jelas berapa umurnya. Dalam riwayat dikatakan umurnya Utsman bin Affan, sebagian riwayat ini butuh penelitian yang panjang ya. Dalam riwayat dikatakan bahwa pada waktu Utsman umurnya 81 tahun. Sedangkan umurnya Nailah pada waktu itu sama, cuma diganti posisi. Berapa?
18 tahun. Sama kan? 8118. Dalam riwayat yang lain umurnya Utsman 76 tahun. Sedangkan Nailah 16 tahun. Intinya Nailah ini masih jelita, masih gadis, masih perawan, ya. Wallahu alam apakah dari riwayat janda, tapi setahu saya seperti itu, masih muda, ya. Sedangkan Utsman ini khalifah, kesatria pada zamannya, penakluk negeri-negeri, pemimpin khalifah tertinggi kaum muslimin. Utsman tampan, Utsman menikah. Ini kita agak belok sedikit dari cerita, tapi nanti kita sambungkan nanti. Menikah, ini bukan pernikahan Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Ini adalah pernikahan karena cinta. Ya. Maka Utsman bin Affan berkata di malam pertama, Utsman berkata kepada istrinya, siapa tadi namanya? Nailah Al-Farofisah. Kasih nama anakmu dengan nama Nailah. Dan ingat wanita ini yang insya Allah sejarah tidak akan mampu menulis ada wanita seperti ini lagi. Nailah Al-Farofisah. Dia ini menikah sama Utsman, ditanya sama Utsman, kenapa kamu mau menikah sama lelaki yang tua seperti aku? Maka Nailah menjawab, aku suka laki-laki yang lebih tua dari aku. Aku suka sama wanita, sama laki-laki yang lebih tua dari aku. Kata Utsman bin Affan, tetapi masa tuaku telah melampaui masa tua yang ada. Tuaku bukan tua umur 50, tapi masa tuaku sekarang ini sudah melampaui masa tua yang ada. Apa jawab Nailah? Tetapi masa mudamu kau habiskan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kenapa kau pilih aku? Aku ini orang tua. Kata Nailah, karena masa mudamu kau habiskan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berperang sama Rasul, kemana-mana bareng Rasul, melindungi Rasul, sholat bareng Rasul. Untuk itu aku menikah dengan dirimu. Menikahlah. Seorang kesatria Islam menaklukkan negeri-negeri, mengislamkan negeri-negeri, didampingi oleh wanita yang mulia Nailah Al-Farofisah. Tidak pernah Nailah ini mengeluhkan perjuangan suaminya, selalu berada di samping suaminya, menghormati suaminya. Nailah mendapatkan cintanya Utsman dan Utsman mendapatkan cintanya Nailah. Sampai terjadilah masa kelam yang sejarah mencatat sebagai hari-hari kelam Islam. Di saat itu kita kembali ke materi. Di saat Utsman menyuruh orang-orang untuk pergi semuanya, pulanglah ke rumah-rumah kalian, sarungkan pedang-pedang kalian. Di saat itu Nailah bersama Utsman bin Affan. Nailah tidak bergeser satu langkah pun kecuali menyertai suaminya. Di saat-saat yang genting, Nailah bersama Utsman. Hingga datanglah manusia terlaknat mendobrak pintunya Utsman bin Affan. Sedangkan para sahabat sudah disuruh pulang sama Utsman. Sahabat-sahabat yang junior itu disuruh pulang semua. Budak-budak yang suruh menyorongkan pedang-pedang kalian. Utsman bin Affan dalam keadaan puasa. Utsman bin Affan membuka mushaf, ditemani oleh istri tercinta Nailah Al-Farofisah. Datanglah manusia terlaknat mendobrak pintu memasuki rumahnya Utsman. Mereka menghunuskan pedang dan menyabet Utsman bin Affan. Keluarlah Nailah dan menangkis pedang itu sehingga jari jemarinya Nailah putus. Jari jemarinya Nailah putus. Sedangkan Nailah belum sempat memakai jilbab. Maka Utsman mengatakan, masuklah wahai Nailah. Demi Allah, jikalau aku terbunuh, itu lebih aku cintai daripada rambutmu dilihat oleh manusia-manusia yang terlaknat. Masuklah. Terputus. Akhirnya mereka datang semuanya dan menghunuskan pedangnya kepada Utsman bin Affan dalam keadaan Utsman bin Affan sedang membaca sebaik-baik kalam, yaitu Al-Quran. Bercampurlah darahnya
Nailah dengan darahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tersungkur, wafat seketika itu. Maka Nailah mengatakan, celaka kalian wahai manusia, demi Allah aku melihat suamiku sholat malam, membaca Al-Quran. Demi Allah kalian telah membunuh sebaik-baik manusia. Semakin semrawut, mereka mengadakan seperti demo, seperti itu sudah, mengacak-ngacak kota Madinah. Khalifah dibunuh, walinya Allah dibunuh, Utsman bin Affan yang Allah jamin masuk surga. Rasulullah pernah mengatakan, aku pernah melihat Utsman, aku melihat timbangan, kemudian aku melihat Utsman ditaruh di salah satu sisi timbangan, kemudian aku melihat seluruh umatku ditaruh di timbangan satunya, kemudian aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari seluruh umatku. Mantunya Rasulullah 2 kali. Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya Ruqayyah, beroleh anak namanya Abdullah. Rasulullah juga menikahkan Utsman dengan putrinya Rasulullah yang kedua, yaitu siapa? Ummu Kulthum. Rasulullah pernah duduk dengan anggota kakinya terlihat, bagian kakinya Rasul terlihat tersingkap. Datang Abu Bakar, Rasulullah posisinya sama. Datang Umar, Rasulullah posisinya sama. Datang Utsman, langsung Rasulullah memperbaiki keadaan kakinya. Saking sungkannya Rasulullah sama Utsman bin Affan, terbunuh Utsman. Maka Nailah mengatakan, celaka kalian wahai manusia, demi Allah aku melihat suamiku sholat malam, membaca Al-Quran, menegakkan keadilan. Kalian telah membunuh sebaik-baik manusia. Terbunuhlah Utsman bin Affan. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang rusak. Makanya kalau ada huru hara, jangan mudah terprovokasi. Tidak mesti itu benar. Yang terjadi di masyarakat, di media itu belum tentu benar. Ini masalah pemilu itu kadang-kadang itu tukaran sak koncone dewi. Media saling jelek-jelekkan, ya kan? Sudah jangan dipenuhi hati kita kotor dengan melihat kayak gitu. Maka apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Orang Basra, orang Kufah, orang apa? Tokoh-tokohnya disebutkan di sini. Kinana bin Bisr, Ruman al-Yamani, dan Jabalah, macam-macam. Ya, yang bunuh. Apa yang dilakukan Nailah? Ini orang-orang ini setelah membunuh Utsman, mereka mencari Ali Khalifah begitu. Ali Khalifah. Mereka yang membunuh Utsman ini meminta Ali jadi khalifah. Ali mengatakan, bukan kalian perkara khalifah ini ditentukan. Mana Talha, mana Zubair bin Awwam, mana Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan kalian yang menentukan khalifah. Yang disebut Ali adalah orang-orang yang dulu ditunjuk siapa? Umar bin Khattab. 6 orang itu loh yang dulu sudah saya sampaikan. Mana Abdurrahman bin Auf sudah wafat ya di zamannya Utsman bin Affan. Tinggal dikit aja yang masih hidup. Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Waqqas, kemudian Zubair bin Awwam, Ali bin Abi Thalib. Mungkin tinggal 4. Yang 6 yang ditunjuk siapa? Umar bin Khattab. Tinggal 4 saja. Ini kembali ke 4 orang yang disiapkan jadi khalifah. Kemudian Nailah ini nggak bisa mengubur jenazah siapa? Saking banyaknya orang-orang rusak, tidak sanggup mengubur jenazahnya Utsman sampai malam hari. Nailah ini mendatangi seorang laki-laki namanya Jubair bin Mut'im. Ya, insya Allah itu Jubair bin Mut'im, untuk minta di jenazahnya Utsman ini dikuburkan. Malam-malam baru dikuburkan, membawa lentera ke kuburan apa? Baqi'. Tahu kuburan Baqi'? Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, di sebelah kiri Masjid Nabawi, dikubur di situ. Dibawa ke situ, kemudian Jubair bin Mut'im mengatakan, wahai Nailah, matikan lenteramu. Saya khawatir orang-orang rusak ini akan mengganggu pemakamannya Utsman bin Affan. Maka dikuburlah Utsman. Ketika dikubur, Nailah mengatakan, ya Utsmanah, ya Amirul Mukminina, wahai Utsman, wahai pemimpin orang yang beriman, bagaimana aku tidak bersedih dengan kepergian ini? Sedih Nailah. Masih muda Nailah ini. Seandainya mau nikah lagi royo anu lanang.
Tapi saking cintanya sama Utsman. Setelah itu Nailah binti Al-Fariso mendatangi rumah-rumah sahabat yang ada di Madinah, minta agar pembunuh Utsman dibunuh, dikisos. Tapi carut marut keadaannya, tidak ada yang bisa. Sampai mempertahankan hak kisos suaminya tidak bisa. Padahal kalau Utsman bin Affan jadi khalifah, jangankan orang membunuh khalifah, ada seorang penjual di pasar dibunuh oleh orang kaya yang dibunuh oleh Utsman bin Affan sebagai kisos. Apalagi yang terbunuh siapa? Utsman, khalifah. Nailah datang ke sahabat-sahabat yang ada, kisos terhadap pembunuh suamiku. Tidak bisa, saking banyaknya orang rusak. Akhirnya Nailah kirim surat ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan jadi gubernur Syam. Sehingga nanti terjadilah apa yang terjadi antara Muawiyah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Episode berikutnya saya terangkan itu. Antara Ali sama Muawiyah kan terjadi perang itu. Ya gara-gara itu, di antara faktornya. Karena Muawiyah ini, hei Ali, kamu kan jadi khalifah. Kisos para pembunuh Utsman ini. Kenapa gak kau kisos? Paham gak maksud saya? Lah, yang membunuh Utsman itu repotnya, justru mereka menyusup ke barisannya siapa? Ali. Makanya Muawiyah itu kenapa kok perang sama Ali? Bukan karena Muawiyah ingin menjadi khalifah, salah. Tapi Muawiyah ini ingin menuntut darahnya siapa? Utsman, karena masih saudara. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin siapa? Bin Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, kurang lebih seperti itu, sama-sama Bani Umayyahnya. Tidak ada yang gubris. Akhirnya Nailah ini terasing, anaknya Utsman dirawat dengan baik, tidak menikah lagi sampai mati. Nailah didatangi oleh Muawiyah. Muawiyah yang ganteng, putih, tinggi, jadi gubernur dan nanti jadi khalifah. Setelah Hasan jadi khalifah, Muawiyah datang ke Nailah. Karena orang zaman dulu itu untuk menolong istri dari saudaranya yang mati. Paham maksud saya ya? Maka Muawiyah datang ke Nailah karena Utsman ini dulure Muawiyah, sepupu misanan. Misananya mati, dia ini jadi janda, punya anak yatim. Muawiyah pengen nolong, didatangi sama Muawiyah, ingin dilamar. Nailah ini ingin dilamar sama siapa? Muawiyah. Kaya, jadi gubernur, bahkan jadi khalifah, putih, tinggi, ganteng. Muawiyah itu datang ke Nailah, ingin mempersunting dan menikah dengan Nailah. Maka Nailah berkata kepada wanita yang ada di rumahnya, pembantunya, kira-kira apa yang membuat laki-laki itu tertarik kepada aku? Padahal aku adalah seorang wanita yang jari-jarinya apa? Terputus. Kok masih ada orang mau sama aku? Kira-kira apa yang membuat laki-laki tertarik kepada aku? Kata wanita yang ada di rumahnya, gigi sering. Paham maksudnya? Gigimu yang membuat laki-laki terpesona. Maka Nailah mengambil batu dan memecahkan giginya. Kemudian Nailah mengatakan, demi Allah, selama-lamanya aku tidak akan pernah mencari pengganti selain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai mati gak nikah Nailah ini. Karena wanita akan menjadi istri dari suami terakhirnya di dunia. Sampean ibu-ibu duwe bojo ganteng, sugih, kaya raya, sampean seneng mati pokoknya karo bojo sampean. Terus bojo sampean mati. Terus sampean nikah meneh, sampean gak iso ketemu karo bojo sampean. Karena wanita akan menjadi istri dari suami terakhirnya di dunia. Makanya Nailah tidak mau. Makanya istri-istrinya Nabi semuanya nggak ada yang nikah. Karena semua akan menjadi istrinya Nabi di mana? Di surga. Itu para wanita zaman dulu. Kembali ke materi. Akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Ya, wafatlah Utsman bin Affan, dan yang membunuhnya, yang langsung membunuhnya, ditulis ya nama ini, seorang laki-laki dari Mesir namanya Jabalah. Jabalah. Ini yang paling masyhur, orang yang langsung membunuh, yang langsung.
Bagaimana hukum orang yang membunuh atau istilahnya apa itu? Satu orang dikeroyok itu namanya apa? Di masa ya. Bagaimana hukum satu orang mati di masa orang banyak? Menurut hukum Islam siapa yang dikisos? Iya, sing nyodok, apa sing nyekeli, apa sing otak jahatnya, siapa yang dibunuh? Ada cerita? Boleh saya cerita? Ya cerita tadi saya ceritain. Di zamannya Umar bin Khattab di negeri Son'a itu bahasa Indonesianya Sana'ah, ibu kotanya Yaman. Bahasa Arabnya Son'a, ibu kota Yaman. Dulu di sana ada gubernur yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Di negeri Son'a Yaman itu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini punya istri sama punya anak, tapi istri ini adalah anak ibu tiri dari anaknya yang tadi itu. Saya ulangi, ada seorang laki-laki punya anak yang masih kecil sama istri barunya. Berarti hubungannya ibu sama anak ini apa? Tiri. Ibu tiri, anak tiri. Sampai sini paham? Terus si laki-laki ngomong sama istrinya, aku mau safar, pergi jauh. Zaman dulu kan gitu, dagang gitu ya, safar, cari kehidupan. Tolong jagalah anak ini dengan baik. Maka si laki-laki ini pergi safar. Ternyata wanita ini berkhianat. Wanita ini selingkuh sama pria idaman lain. Punya pria idaman lain. Ketahuan si bocah kecil ini. Maka ibu tirinya berkata kepada pada selingkuhan laki-lakinya tadi itu, kalau kamu masih ingin berhubungan sama aku, kamu harus bunuh anak ini. Kata laki-laki, jangan gitulah, kita ini sudah berzina, sudah dosa, mau bunuh anak ini juga, jangan. Maka kata wanita itu, kalau begitu gak boleh ada hubungan lagi antara kamu dan aku, sampai kau membunuh anak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki itu pengapesani nduk wong wedok. Fitnah terbesar bagi laki-laki itu wanita. Dan fitnah terbesar bagi perempuan itu harta. Betul nggak Bu? Meskipun ibu nggak ngakui, memang kenyataan ini ngono. Wong lanang isak sugih-sugih ning wong lanang gak duwe wedok, ndak enak blas. Wong wedok iki gak duwe bojo meskipun tapi nek dhek sugih ya tenang-tenang wae. Jari ini ngono. Wong wedok sing penting harta nomor 1 ku wong wedok. Nek wong lanang sing nomor 1 apa? Wong wedok. Wong lanang itu fitnah terbesarnya wanita. Wong wedok fitnah terbesarnya adalah harta. Nah, akhirnya setuju ini laki-laki ini bersekongkol ngajak laki-laki lain. Si wanita ini dibantu pembantunya perempuan, si laki-laki juga minta bantuan laki-laki lain. Mereka berempat ini berkonspirasi sekongkol membunuh anak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dibunuh terus dimutilasi. Terus ditaruh jenazahnya di sumur. Terbongkar peristiwa ini sampai gubernurnya bingung, pengadilannya bingung. Yang dibunuh yang siapa ini? Perempuannya, apa eksekutornya, apa otak jahatnya, atau semuanya? Bingung, pelik. Akhirnya sang gubernur, sang pemberi hukum tadi itu ngirim surat ke siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada hubungannya sama Utsman, nanti saya sambungkan. Dibaca sama Umar bin Khattab. Ternyata ada kejadian tadi. Maka dibalas suratnya oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, sekiranya seluruh penduduk negeri San'a membunuh bocah itu, niscaya aku bunuh semuanya. Paham gak maksud saya? Akhirnya 4 orang yang terlibat dipenggal semuanya kepalanya sama atas intrusi langsung dari siapa? Makanya darah jangan macam-macam. Kayak kemarin tuh orang yang nggak jelas
dituduh nyuri apa amplinya apa, masjid dibunuh rame-rame. Hati-hati, darah loh itu. Hilangnya Allah daripada satu darah muslim tertumpah. Hati-hati loh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban azima. Seorang membunuh mukmin sengaja, fajazaohu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'addalahu adzaban azima, Allah berikan azab yang besar. 5 ancaman membunuh nyawa itu. Apalagi yang dibunuh ini khalifah. Paham maksud saya? Makanya akan menuntut Ali untuk kisos para pembunuh siapa? Utsman bin Affan. Terbunuhlah Utsman, singkat kata seperti itu. Adapun ibro dari kisah wanita tadi itu menunjukkan bahwa fitnahnya wanita itu besar. Fitnahnya wanita lebih gede daripada fitnahnya setan. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang fitnahnya setan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif. Apa artinya dhaif? Lemah. Setan lemah. Bacakan ayat kursi lari. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Itu Allah berbicara tentang tipu daya setan. Sekarang kita ganti, bagaimana Allah berbicara tentang tipu daya wanita. Allah berkata dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita azim. Apa artinya azim? Besar. Berarti bahaya mana setan sama ibu-ibu? Di bahaya mana fitnahnya setan sama fitnahnya wanita? Lebih bahaya fitnah wanita. Lebih bahaya fitnah wanita. Makanya hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kita menjadi penolong setan untuk menyesatkan anak manusia. Kalau ibu-ibu di sini masya Allah tidak ada, tapi tidak ada yang menjamin yang di luar, ya. Nah, akhirnya semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan semuanya matinya jelek, semuanya matinya rusak. Dan antum lihat, setelah terjadinya pembunuhan terhadap Utsman, umat tertimpa prahara-prahara. Darahnya khalifah itu beracun. Ketika ditumpahkan, maka Allah timpakan musibah kepada umat Islam bertubi-tubi. Nanti ada perang Siffin, ada perang apa? Jamal, ada perang ini, perang itu. Itu semua akibat dari pembunuhan apa? Utsman. Makanya umat Islam tertimpa bencana setelah itu nanti. Besok kita terangkan. Lah, dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, penafsir mimpi yang terkenal, tabi'in. Beliau berkata, kuntu atufu bil Ka'bah, aku pernah tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang dia berdoa seperti ini, Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Wa ma'adunnu an taghfirli, tapi aku mengira kau tidak akan mengampuni aku ya Allah. Lu kaget Ibnu Sirin ini kan dongo kok ngawur gitu. Dongo kan serius minta ampun, ini tidak doanya, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Tapi aku mengira engkau tidak mengampuni aku. Wa ma'adunnu an taghfir, dan aku tidak menyangka kau akan mengampuni aku. Kaget, berarti kan dosane nemen wong iki. Akhirnya ditanyai sama Ibnu Sirin, fa'ajibtu minhu, aku heran kok ada orang doa seperti ini. Maka aku berkata kepadanya, ya Abdullah, ma sami'tu ahadan yaqulu mithla ma taqul. Wahai hamba Allah, tidak pernah aku melihat orang berdoa, dengar orang berdoa seperti doamu ini. Ya Allah ampuni dosaku, tapi aku mengira kau tidak akan mengampuni dosaku. Saking merasa berdosanya, ditanyai sama tabi'in namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin muridnya sahabat. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Kalau doa gak boleh gitu, itu yakin akan dikabulkan, jangan kayak gitu. Laki-laki ini berkata, inni kuntu qad a'taitullah ahdan li an makkannani min Utsman la asfa'annahu. Aku pernah berjanji kepada Allah, jika aku kuasa, aku akan memukuli wajah Utsman bin Affan. Termasuk kena apa tadi?
provokasi. Ketika melihat berita-berita, berapa tadi jumlahnya kemarin? 13. Ini ada orang yang terprovokasi, ikit-ikitan kata orang Jawa. Dengan namanya siapa tadi? Terus dia berjanji kalau ketemu Usman akan saya tempelengi Usman ini. Falamma kutila, ketika Usman terbunuh, Usman ditaruh di pembaringan di rumahnya. Orang-orang yang baik-baik mendatangi Usman, nyolati seadanya, karena orang kan banyak yang rusak pada waktu itu. Orang-orang datang ke rumahnya Usman, sholat. Maka aku pura-pura menyolati jenazahnya. Aku masuk ke rumahnya siapa tadi? Usman. Ketika sudah sepi, orang-orang yang menyolatinya sudah banyak yang keluar, maka aku buka wajahnya Usman. Aku buka apa namanya? Itu sunnah. Kalau ada orang wafat disuruh apa? Nutup kain. Itu sunnahnya seperti itu. Makanya saya buka apa tadi? Wajahnya Usman, kemudian aku pukuli dia. Sudah mayit loh ini. Dipukuli sama sesuai dengan janjinya tadi itu. Saking jengkelnya sama siapa? Dipukuli Usman. Wa huwa mayyitun, sedangkan Usman pada waktu itu sudah menjadi mayit. Faya bisat yadi, langsung seketika tanganku menjadi kering. Tanganku gak bisa bergerak. Kemudian Ibnu Sirin melihat tangannya orang ini. Wa ra'aituha yabisatan ka'annaha ut, maka aku lihat tangannya. Saya melihat tangannya itu kaku, gak bisa bergerak seperti kayu. Kata siapa? Ibnu Sirin. Makanya dia berdoa, ya Allah ampuni dosaku. Tapi kayaknya aku gak mungkin kau ampuni. Dia saking merasa berdosanya karena terlibat dalam pembunuhan siapa? Utsman bin Affan. Wa kaifa qutila Utsman duna an yudafi anhu ahadun minas sahaba. Penjelasan terakhir sebelum kita tutup tentang Utsman. Bagaimana Utsman terbunuh sedangkan nggak ada sahabat yang bela? Mana Sa'ad bin Abi Waqqas, mana Zubair bin Awam, mana Tolha bin Ubaidillah? Mana? Kok dibiarkan terlantar Utsman bin Affan ini? Bagaimana jawabnya? Di sini ada 1, 2, 3 kemungkinan. Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, Utsman sendiri memerintahkan ke sahabat yang ada tadi untuk apa? Menyarungkan pedang-pedang mereka. Dan ini menunjukkan 2 hal. 1, keberanian Utsman. 2, kasih sayangnya Utsman kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjadi apa? Pertumpahan darah, sedangkan Utsman sudah dikasih tahu Nabi bahwa dia akan apa? Terbunuh. Utsman tahu mati. Dan beliau menyuruh menyarungkan pedang-pedang semua. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, anna adadas sahaba kana aqal bikatsir min adadi ulaikal khawarij. Jumlahnya sahabat yang tersisa di kota Madinah pada waktu itu tidak sebanding dengan jumlahnya orang-orang rusak tadi. Berapa jumlahnya? 6.000 melawan berapa? Jadi itu kan markas khalifah kota Madinah itu, ibu kota. Sebagian sahabat senior melaksanakan ibadah haji, sebagiannya ikut jihad di negeri itu, di negeri ini, jadi gubernur ini, gubernur itu, otomatis dengan apa nanti? Dengan pasukannya. Jadi sedikit, nggak cukup untuk melawan berapa tadi? 6.000 orang. Itu alasan yang kedua. Li'annal musim kana fi musimil hajj. Dan diterangkan di sini karena jumlahnya sahabat pada terpecah menjadi 4 tempat. Yang pertama ada di Mekah karena melaksanakan ibadah apa tadi? Haji. Yang kedua, sebagian sahabat sudah terpencar di mana-mana. Ya, ada di Kufah, ada di Basra, ada di Mesir. Yang nomor 3, sebagian sahabat ikut jihad ke negeri-negeri yang jauh, belum pulang maksudnya. Dan yang keempat, sahabat yang tersisa yang ada di kota Madinah. Berarti terbagi menjadi 4. Yang ada di Mekah melaksanakan ibadah apa? Haji. Yang kedua tersebar di mana-mana di Yaman, kan ada yang diutus Nabi jadi gubernur, jadi panglima. Otomatis kan keluar semua. Bisa dipahami ya? Yang ketiga adalah melakukan jihad. Jadi yang pertama, saya ulangi ya, yang pertama adalah musim haji mereka di Mekah. Yang kedua, Rasulullah perintahkan mereka menyebar di negeri-negeri yang lain, ngajari penduduk sana, ngajari penduduk sana, kan dikirim sahabat itu, ya kan? Yang ketiga, mereka jihad ke negeri-negeri yang lain. Yang keempat, yang tersisa tinggal di kota Madinah, sehingga yang tersisa yang sedikit ini nggak mampu mengalahkan berapa tadi? 6.000. Itu alasan yang keberapa? Ketiga. Alasan yang keempat, alasan yang ke 1, 2, 3 ya berarti ya. Anna sahaba ba'athu auladum lidifa'an Utsman wa makanu yatasawwaruna annal amro yasiru ilal qatl. Para sahabat mengutus putra-putranya untuk membela Utsman dan mereka mengira perkaranya nggak sampai pembunuhan gitu.
Ternyata sampai terjadi apa? Tragedi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi beliau dan semoga Allah memburukkan setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan beliau. Ya. Selesai sampai sini, pelajaran yang bisa dipetik apa? Satu, larangan memberontak kepada pemimpin yang sah kaum muslimin. Ya. Karena rusak, akan terjadi pertumpahan apa? Darah. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh gampang menerima khobar. Ini penting ini, terutama zaman sekarang. Zaman apa? Medsos. Tidak boleh nyebar berita sampai terrealisasi 3 hal. Satu, perhatikan, jangan suka nyebar share-share itu, peristiwa ini di-share ini. Jangan suka menyebarkan berita kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, sumbernya valid. Paham? Sumbernya baik. Bukan hoax, bukan hoax. Valid. Sumbernya harus baik. 2, sumber baik belum tentu cukup. Tidak semua berita sumbernya valid boleh disebar. Karena butuh syarat yang kedua. Apa itu? Zatnya berita ini baik. Adapun cerita ada artis yang tertangkap, yang lagi rame ini, kita ikut nyebar-nyebar, buat apa ya? Ada berita artis selingkuh, meskipun benar, untuk apa kamu berita itu diceritakan? Paham maksudnya? Jadi peristiwa yang benar terjadi, yang valid beritanya, nggak mesti Anda sebar. Pertama, beritanya harus valid sumbernya, bisa dipahami ya. Yang kedua, apa tadi? Beritanya baik. Kalau berita yang jelek-jelek ngapain ikut kita sebar, ngerumpi, misalnya ceritanya artis ini selingkuh ini, gak usah diikuti. Beritanya baik. Yang ketiga, sumbernya, tadi kan dikatakan sumbernya valid, beritanya baik, belum tentu boleh disebar. Sumbernya valid, beritanya baik, belum tentu boleh disebar. Sampai terrealisasi yang ketiga, apa itu? Efeknya baik. Masa ada Ustadz berita valid, berita baik tapi efeknya jelek? Ada. Saya kasih contoh. Rasulullah pernah membonceng Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, tahu nggak kamu haknya Allah yang harus ditunaikan hamba, dan haknya hamba yang akan ditunaikan Allah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu ya Rasulullah. Akhirnya dikatai sama Nabi, haknya Allah itu disembah, nggak boleh disekutukan. Haknya hamba, Allah tidak mengadabnya selama dia tidak melakukan apa? Kesyirikan. Pokoknya menungso itu selama nggak ngelakoni kesyirikan ditolong karo Allah. Seneng Mu'ad bin Jabal dikasih kabar gembira ini. Saya mau tanya, kabar yang didengar Mu'ad bin Jabal dari Nabi ini valid apa enggak? Valid, sanadnya langsung nyambung ke Nabi. Validnya nemen valide. Valid pol ya. Beritanya juga baik. Sapa wonge sing gak ngelakoni kesirikan tidak diadab oleh Allah. Berita bagus gak ini? Bagus. Seneng Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah, berarti kan 2 syarat terpenuhi. 1, sumbernya valid, 2, beritanya baik. Ya Rasulullah, boleh nggak saya sebarkan berita baik ini? Jangan. Saya khawatir orang-orang akan apa? Bersandar, bermalas-malasan. Yang penting aku gak melakukan kesyirikan, akhirnya malas sedekah, malas ini, malas. Paham nggak? Ya itu. Jadi berita itu boleh disebar kalau 1, sumbernya valid, beritanya baik. Terus 3 apa tadi? Efeknya positif. Ada berita baik tapi efeknya negatif. Jujur-jujuran, diceritakno kabeh. Nggak semua berita baik itu boleh disebar, tergantung efeknya positif apa enggak. Itu pelajaran nomor 2 dari kisah ini. Ketiga adalah keberaniannya, keutamaan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kesetiaan seorang wanita, dan bolehnya wanita tidak menikah karena ingin bersama suaminya di surga. Ini keutamaan, dan itu dibolehkan ya, dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
kurang lebih 1 jam kita bermujalasah mempelajari tentang sirah sahabat Utsman, bagaimana terjadinya pembunuhan terhadap beliau. Semoga ini kita bisa mengambil pelajaran, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, insyaallah pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.